Tadi kan Bang Dewa itu sudah menyerang sebenarnya itu, menyerang keimanan sebenarnya itu, tidak menghargai apa yang diimani orang-orang Kristen. Sebenarnya nggak boleh begitu, Bang Dewa. Ah, ya kalau menurut saya imani saja yang apa yang Anda yakini cukup. Pak, Jadi nanti kalau sama seperti Bang tadi Dewa ya itu Pak ya. sudah. Ini ada Bu Heni Ya, dulu mau ya, sebentar, bertanya. waktu mumpung Bang Dewa masih ada di bawah. Itu nggak boleh sebenarnya. Mari kita menahan diri untuk tidak tidak saling menghujat ya. Kita berbeda untuk bersatu gitu. Lanjut Bu Rara. Iya, makasih Pak Martinus. Tadi kan Bapak sempat menyampaikan bahwasannya yang melakukan itu biasanya dari Sekte Jawa. Ini berdasarkan pengalaman saya ya Pak ya. Saya ini tinggal di lingkungan yang majemuk, yang banyak Kristennya, banyak Buddhanya, ada Hindunya. Itu lingkungan rumah saya itu campur aduk Pak. Jadi saya punya teman kecil nih. Jadi kebetulan teman kecil saya ini dia Kristen. Dan dia sebelumnya itu bergereja di yang memang gerejanya itu sangat besar umatnya Pak. Tapi bukan Katolik, Bapak mungkin tahulah ya. Saya nggak perlu sebutkan. Jadi keluarga mereka ini banyak sekali ditimpa dengan musibah. Jadi terus bapaknya dia juga adalah salah seorang sintua ya gitu ya Pak ya. Yang saya tahu sintua lah jabatannya di gereja. Jadi mungkin karena berdasarkan musibah mereka ini dia mulai goyah mungkin keimanannya Pak. Jadi ada datang itu saya tahu pasti itu bukan dari saksi Jehovah tapi dari Betel. Jadi mendekatin dia karena dia lagi dalam keadaan gitu setiap hari ketemu sehingga teman saya ini dia berpindah lah Pak dari gereja yang ini ke gereja Betel itu. Nah itu aja maksud saya penginjilan ini aja yang sesama Kristen itu aja ada Pak. Jangankan dengan yang beda agama. Terus saya ceritakan pengalaman saya lagi ya Pak ya. Jadi kita nggak usah memungkirin di sini ya kan. Jadi kita sebagai teman, namanya dulu sama-sama gadis, punya problem, cerita gitu ya kan Pak. Jadi dalam saya bercerita masalah saya, dia selalu memasukkan seperti itu loh, pengkhotbahan gitu. Karena dia sudah diangkat di gereja Betelnya ini sebagai gembala. Itu Pak, jadi saya mau ceritakan pengalaman saya bahwasanya penginjilan itu memang ada yang bukan dilakukan oleh saksi Jehovah aja. Terus Pak Martinus orang mana Pak? Makasih, salam kenal Bu Rara. Iya. Sebenarnya ada yang menjadi Enggak, saya persoalan tanya juga. dulu Pak Martinus orang mana? Orang Medan nggak Pak? Iya, saya orang Medan. Iya orang Medan, berarti sama dong kayak saya. Bapak Iya. tahu kan itu Medan Plaza, ex Medan Plaza yang sudah terbakar? Ya, Ya, itu ada gereja Betel kan Pak yang sekarang sudah sangat besar yang udah ada di Jalan Setiabudi. Itu kan pindahan Iya. dari situ kan Pak? iya. Bapak ingat nggak? Dulu saya ingat. Dulu itu ada bioskop ya kan Pak? Bioskop, zaman dulu saya namanya bioskop. Jadi gerejanya itu kan berdampingan dengan bioskop. Itu sebelum Betel besar di zaman 30 tahun yang lalu, itu mereka itu selalu kalau kita mau ke bioskop, kita itu ditarik-tarik Pak. Dikasihin kertas, diajakin ngomong gitu. Jadi itu tadi nggak usah dipungkirin gitu. Itu aja Pak saya rasa. Sebenarnya kita tadi sangat setuju Bu ya, sangat setuju. Bahkan Bang Juma tadi sudah saya coba jelaskan ya. Ada orang-orang seperti mereka yang saya cross check itu tadi Bu, yang dibidatkan oleh orang Kristen itu, mereka yang merubah isi Alkitab. Itu loh Bu, kita bukan tidak mengakui, itu memang ada. Dan yang door ke door itu ada, yang memberikan brosur-brosur buku-buku renungan harian itu banyak. Bahkan di tempat saya sekarang ini ada, dan ke rumah saya juga sering datang. Jadi itu kita bukan kita mengakuinya. Cuman tadi itu ya yang kita persoalkan isi Alkitab yang dirubah, makanya dibidatkan sama orang Kristen.
Dan juga tadi aku hanya menyambung tadi ya soal eh, apa yang diucapkan Bang Dewa ya, biar penonton di sini saudara-saudara yang di bawah yang ada 940 orang ini eh, untuk mengetahui jangan menyerang agama orang lain. Kalau Bang Anu tadi kan Bang Dewa kan sudah mengatakan di pelintir tadi pembicaraan saya itu. Bang Dewa mengatakan bahwasanya isi Alkitab itu tidak firman Tuhan, hanya sejarah. Jadi jangan dipelintir lah, itu bisa menyesatkan itu. Kita fair aja. Ada orang-orang yang mengatasnamakan Kristen itu berbuat tidak benar, dan kita juga tidak setuju itu. Sama kayak di Muslim, ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab mengatasnamakan Islam. Jadi Islam juga harus membersihkan namanya, itu doang kok. Soal keakidah ya jangan coba-coba, karena kita punya keimanan masing-masing, dan keimanan kita Gini mungkin Pak, tanya langsung ke Bang Dewa. Bang bervariasi. Dewa mau melintir apa bukti Pak? Silakan Enggak, tanya Bang Dewanya. Iya Bang Dewa. Bang Dewa. Tadi kan sampai Iya. bilang bahwasanya saya mengatakan isi Alkitab itu hanya cerita dan sejarah. Anda keliru. Yang Mungkin kurang mengatakan mendengarkan seperti tadi. itu, saya atau Bapak dari. Kami punya bukti loh Pak. Bapak Makanya- mengatakan kalau misalkan Bible itu adalah kitab sejarah. Tidak semuanya berisi firman Tuhan. Bapak Itu sendiri betul. yang menanggapi. Betul. Yang salah tidak Bapak saya Pak? yang Bapak Salah pelintir tidak saya? tadi. Apanya, Pak, kan yang saya pelintir? Bapak pelintir keterangan Bapak tadi. Yang mana, Bapak Pak, yang bilang saya itu pelintir? isi Alkitab itu cuman sejarah dan cerita. Anda tidak mengatakan ada firman Tuhan di situ. Nah, jadi itu Bapak jangan yang dipelintir, mengatakan Pak. tadi kepada Yang saya- kami dengar bukan dulu, semua Pak. yang namanya firman Tuhan, tetapi ada sejarah dan ada yang namanya surat. Betul tidak Pak? Dengarkan dulu. Tadi Bapak Dengarkan mengatakan dulu. seperti itu. Anda kurang nangkap kurasa tadi saya kata. Pak, Dalam- ini dalam direkam Bible Pak. itu, Ini direkam. dengarkan dulu, Silakan Bapak Ya, cek. Bapak betul. cek nanti. Ya silakan Bapak dicek. cek nanti ya. Yang saya Ya. katakan itu isi Bible itu tidak semuanya firman Tuhan. Ada diantaranya sejarah, Betul. Saya pun bilang dan seperti ada- itu. diantaranya surat para rasul ke Betul. umatnya. Yang abang katakan tadi, yang Bang Dewa katakan tadi, itu agak dipelintir. Ada yang dihilangkan kata-kata saya hingga itu menggiring opini. Nah itu nggak boleh Bang. Nah, abang ada mengurangi kata-kata saya tadi. Di situ saya mau cross check Bang. Saya mengakui Silakan di cross dalam- check lagi Pak sama Nah, Bapak. di dalam- Perkataan saya yang mengatakan kalau Bible itu bukan semua firman Tuhan. Saya mengikuti kata-kata Bapak ya. Ini direkam, silakan Bapak cek. Bukan firman Tuhan, melainkan ada yang namanya sejarah. Nah, saya mengatakan salah tidak kalau saya mengatakan sejarah dari Bible ini siapa yang menulis, siapa orangnya? Apakah kita tahu orangnya itu siapa? Sebentar Pak, jangan melebar dulu. Yang saya cross check tadi tentang pembicaraan Bapak. Tadi kan, makanya tadi saya sempat komen dari bawah ya. Saya belum 5 menit turun kok sudah dipelintir pembicaraan saya. Kan tadi ada saya komen itu. Nah, jadi Astagfirullahaladzim. ada abang tadi mengurangi bahasa Ya. itu Pak. Daripada Yang aku saya di sini, katakan itu, Alkitab itu tidak semuanya adalah firman Tuhan. Ada di situ dituliskan sejarah, ada juga surat dari rasul-rasul ya untuk udah para sudah umatnya. cukup. Nah, gitu. Hmm. Jadi jangan dipelintir Bang. Silakan saya Pak cross check, Bang. Satria. Pak Satria, di mana letak Ya. kesalahan Dewa? Kalau misalkan toh Dewa ini salah, di sini kan host. Pak Satria mungkin mendengar, Bang Juma pun mendengar, Bang Handi mendengar. Kalau ada perkataan Dewa yang salah, atas apa pernyataan dari Pak Martinus ini yang mana? Pernyataan Nggak Dewa yang ada. salah. Justru Bang Dewa mengiyakan pernyataan Pak Martinus. Nggak ada yang salah. Ada yang dikurangi. Saya tadi, dari Bang, awal bahasa saya, mengatakan, Bang. enggak, Gini aja Bang Dewa, gini aja nggak Bang ada, Dewa. Pak. Perkataan tadi sama Bang Dewa sekarang diulangi. Coba Bang Dewa. Biar dari Pak Dewa Martinus mengatakan, kalau misalkan Bible itu tidak semuanya firman Tuhan, ada sejarah, ada surat-surat. Tadi Dewa mengatakan seperti itu. Dan kalau misalkan toh itu surat-surat, apakah yang namanya surat itu pantas untuk diimani? Dewa bilang seperti itu. Yang namanya surat itu dikoleksi, bukan untuk dijadikan sebagai firman Tuhan, bukan untuk diimani. Itu surat. Dan kalau misalkan sejarah kita tahu bagaimana yang namanya sejarah itu. Jangankan kisah yang sudah 2000 tahun yang lalu, bahkan kisah yang baru puluhan tahun saja pasti terjadi yang namanya pemelintiran kata-kata.
monopoli kata-kata, penambahan kata-kata, pengurangan kata-kata. Apalagi dalam Bible ini yang Bapak katakan sebagai kitab sejarah, ini kita tidak tahu penulisnya ini siapa. Pengarangnya ini siapa? Apa saya salah mengatakan seperti itu? Kalau misalkan toh penulisnya Bapak mengatakan itu adalah Lukas, Markus, Paulus, siapa orang ini? Siapa orang ini? Kita kan tidak tahu siapa orang ini. Bahkan saya sempat mencari Pak ya literasi dari Muslim ataupun dari Kristen. Saya pengen tahu siapa Paulus ini, siapa Matius ini. Saya hampir tidak menemukan Pak. Bahkan keluarganya pun tidak tahu ini siapa. Yang hanya di situ disebutkan beliau ada keturunan Benyamin. Keturunan Benyamin. Kalau misalkan orang mau berstatement dia adalah keturunan Benyamin, seorang Mahadewa, seorang Zulkifli yang Abbas bisa mengatakan beliau ini adalah keturunannya Rasulullah SAW. Cuma yang jadi permasalahan, apakah bisa melebar, dibuktikan? Jangan melebar, Bang. Yang Tadi melebar siapa, Pak? Enggak, sebentar. Ada tadi pernyataan Abang barusan. Belum 1 menit ya. Mungkin Abang masih ingat kali ya. Yang menyatakan surat-surat di Alkitab itu siapa, Bang, jadi firman. Nah tadi makanya Bang, kita harus hati-hati berbicara Bang. Tadi barusan Abang bilang loh, belum 1 menit loh. Enggak, Bapak mengakui nggak kalau misalkan di Bible itu ada yang namanya surat? Ada. Nah, udah. Di mananya saya salah, Pak? Yang Salahnya di mana? Yang Abang katakan kan tadi surat itu menjadi firman. Nah, Iya, maksud saya itu Bang. begini, apakah pantas yang namanya surat itu untuk diimani? Saya kan bilang seperti itu, bertanya. Bang, ada surat-surat itu kepada jemaat itu pengajaran Bang. Jadi jika seorang guru mengirimkan surat kepada muridnya itu pantas diimani Bang, sama aja. Oh, diimani itu. Sementara Sesimpel kalau itu, misalkan kok. konsep antara murid dengan guru itu beda, Pak. Ini kan konsep mengenai soal kitab suci, ya kan? Konsep keselamatan. Apakah yang namanya surat-surat itu pantas untuk diimani sebagai konsep keselamatan? Tentu tidak. Yang namanya surat itu harusnya itu dikoleksi, Pak. Itu yang benar. Itu pernyataan saya akui, iya. Ada loh gini Bang, ada surat tugas, ada surat perintah. Masa itu aja pun Abang pelintir-pelintir sih? Susah amat. Gak usah. Surat tugas dari siapa, Pak? Surat tugas dari siapa, Pak? Enggak, yang saya bilang itu saya mengilustrasikan seperti itu loh Bang. Ada surat perintah, ada surat tugas. Jadi di surat ini ada untuk memerintahkan biar kamu percaya, biar kamu berbuat ini, biar kamu berbuat bla 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 bla. Itu termasuk ajaran Bang. Jadi Ya, gitu terus Bang. aku berkata bukan berdasarkan firman. Apakah itu firman, Bang? Lah kan sudah dikatakan. Aku berkata Iya. bukan berdasarkan firman. Berarti bukan Kan sudah firman? dibilang. Berarti bukan Lah firman, kan? Lah katanya apa coba? Nah, bukan firman atau bukan? Itu firman atau bukan? Saya tanya. Anda tadi barusan ngomong apa coba? Saya tanya ke Bapak, ketika Paulus mengatakan, aku berkata bukan berdasarkan firman, melainkan sebagai orang yang bodoh berkeyakinan. Itu firman Betul. dari Tuhan atau surat dari Paulus? Makanya aku bilang Bang, Abang itu harus nangkap. Tidak semua Makanya Alkitab saya- itu, Aduh, tidak semua Alkitab ditanya itu adalah susah ya. firman Tuhan. Jika itu Itu kata yang saya Paulus, katakan. jika itu Itu kata yang Paulus saya ya bilang. memang itu perkataannya. Kok susah amat? Jadi Nah, apa berarti yang itu salah bukan di situ? firman, kan? Itu Ya, bukan memang firman, berarti- kan? Betul? Itu kan Berarti itu surat, kata kan? Paulus. Nah, Ya, itu berarti surat. Betul? Mungkin Betul apa pertanyaan benar Bang itu Dewa surat? nih, Bang Martinus. Gini, Ya. mungkin Bang Dewa nanya, itu surat Paulus firman Tuhan atau bukan? Itu aja. tidak semua Bang. Tidak semua Ya, Bang Pernyataan, Dewa. dengar gini, ada pernyataan Paulus, ada pernyataan melalui Roh Kudus ke dia. Ini Di mana user siapa ayatnya, sih, Pak? Bang Andi? Bang Andi, user ini siapa sih? Nggak, biarin aja dulu, biar Bang Dewa kelarin dulu soal Martinus. Nggak, pertanyaan saya mudah loh. Pada saat Paulus mengatakan, aku berkata bukan berdasarkan firman, melainkan sebagai orang bodoh yang berkeyakinan. Ini firman dari Allah, firman dari Roh Kudus, atau itu perkataan Inisiatif. dari Paulus? Inisiatif Itu, lah, Pak. boleh dibilang. Ya itu perkataan Paulus Bang, kan Paulus yang Nah, berbicara di perkataan situ. Paulus, stop Pak. Perkataan Paulus artinya itu bukan firman, betul Pak? Bukan firman. Bukan firman Tuhan. Bukan firman Tuhan. Kalau misalkan toh itu bukan firman Tuhan, berarti itu surat Paulus. Apakah yang namanya surat itu pantas untuk diimani? Karena ini adalah mengenai soal kitab suci. Yang namanya Kan- kitab suci itu harus datang dari yang maha suci, Pak. Itu baru kitab suci.
Seperti halnya Al-Quran, Pak. Dengarkan Al-Quran. Bang Dewa, sebentar saya potong. Ada kata-kata Paulus waktu dia mengirimkan surat, dan isi surat itu ada yang diilhami Roh Kudus. Itu adalah firman dari Tuhan. Jadi jangan disamaratakan, Bang. Baik, Simpel baik, aja baik. kok. Sekarang gini, konsep Saya nggak surat sama itu ratakan, seperti Pak. apa Saya sih? nggak sama ratakan. Pada saat Paulus mengatakan seperti itu firman atau bukan, Pak? Firman Saya tanya Tuhan. sekali lagi sama Bapak. Bagaimana? Pada saat Paulus mengatakan seperti yang saya ucapkan barusan, aku berkata bukan berdasarkan firman, melainkan berdasarkan orang bodoh yang berkeyakinan. Itu firman Tuhan atau bukan? Tentu itu surat Itu, Paulus. Betul tidak? Setuju atau tidak, Pak? Itu perkataan Paulus. Deal. Nah, itu berarti bukan Yang firman salah Tuhan, di kan? situ apa? Betul? Iya betul. Betul. Yang salah Yes. itu, Pak, orang Kristen. Kenapa yang namanya surat itu diimani? Itu yang salah, Pak. Bang, Mas, itu tujuan, makanya abang jangan asal tafsir sendiri dong. Paulus berkata begitu, dia mengaku orang bodoh karena memang pada dasarnya dia orang bebal dulu, dia pembunuh dulunya, Bang. Dia dipilih Saya oleh nggak nanya Yesus. itu, Pak. Nah, Saya nggak nanya jadi itu. di Mau situ dia dia dipilih mengaku Yesus. dirinya, Bang. Dengarkan dulu, Bang. Di situ dia mengaku dirinya, makanya dia mengatakan kata-kata seperti itu. Gitu loh, Setuju Bang. ya? Berarti itu bukan firman Tuhan ya, setuju ya? Bukan firman Tuhan, berarti itu adalah surat Paulus yang dimasukkan ke dalam Bible. Di mananya saya salah, Pak, mengatakan seperti itu? Gak ada yang salah. Nah, Ada yang sudah salah, kalau nggak ada yang selesai. salah. Selesai. Enggak, Selesai, sebentar, udah. sebentar. Ada yang tadi yang saya cross check, Bang. Yang saya cross check itu perkataan Udah, Abang Pak. bahwa saja di Bible itu tidak ada firman. Itu hanya sejarah dan Saya surat tidak itu aja. mengatakan, aduh Pak, saya Udah dari selesai awal dia. mengatakan Pak ya, saya dari awal mengatakan, ternyata yang namanya Bible itu tidak semuanya firman Tuhan. Itu berdasarkan dari kata-kata Bapak. Bapak mengatakan itu ada surat-surat, dan Bapak pun mengatakan itu ada kitab sejarah. Terus salah saya di mana, Pak? Nah, kok nggak nangkap sih? Udah Tadi- selesai. Bapak yang Tadi- nggak nangkap, Pak. Gimana sih? Tadi udah selesai. abang ada mengurangi kata-kata saya loh. Yang tadi abang Yang bilang itu mana? bahwasanya di Alkitab itu sejarah dan surat-surat. Nah, tidak ada firman, jadi itu nggak boleh, Bang. Sementara Tidak ada tadi saya kan mengatakan bilang, seperti itu, Bang. Nah. Tidak Nggak ada. Pak. Nggak ada. Nggak ada. Nggak ada. Saya mengatakan, saya ulangi Pak ya, sekali lagi Pak ya. Bible menurut Bapak itu tidak semuanya firman Tuhan. Setuju atau enggak perkataan saya? setuju. Nah Ya udah, udah, selesai. di mananya saya salah? Udah. Ini Bang Yusar dulu disapa Bang Andi. Silakan dulu aja di Salabi. Pak User, silakan. Pak Yusar. Selamat malam Pak Yusar. Iya, gue mau nyimak aja bang, mau belajar. Oke. Enggak, kalau mau nyimak aja saya turunin dulu. Biar Kristen yang lain saya naikin. Iya ya, gue di bawah aja. Oh iya, lanjutin aja dulu minumnya. Ya kalau boleh nambahin dikit ya bahwa ya Pak Martinus bahwa sudah mengakui bahwa itu surat Paulus itu bukan firman Tuhan, tapi masih mendua. Tidak semua surat Paulus itu adalah firman Tuhan, ada juga diilhami oleh Roh Kudus. Nanti juga Anda kesulitan membaginya. Yang mana yang diilhami, yang mana yang tidak. Gampang Apakah yang kok, di Pak. Efesius, apakah yang di Roma, apa Enggak, yang di gampang Galatia. aja kok, Pak. Seperti ayat yang tadi Abang Bapak bacakan itu kan perkataan dia. Dia kan Kalau saya mengaku. bacakan satu begini Pak ya, 1 Korintus 1:18 misalnya nih. Ini firman Tuhan apa? Ini diilhami Roh Kudus atau tidak nih? Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, Pak. Gitulah. Jadi pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan, Pak. Itu firman Tuhan diilhami Roh Kudus apa gimana tuh, Pak? Bapak baca di mana? 1 Korintus 1:18, Pak. Sebentar ya Bang Handi, saya potong. Ya. Mohon maaf ya. Enggak apa-apa. Ini Pak Boy, kamu nantang-nantang Gurunda Juma dari tadi di bawah. Silahkan kalau mau diskusi silahkan, tapi harus bawa ilmu ya Pak Boy. Pak Boy. Ya oke bang. Ya, abis ini ya. Silakan Bang Handi dilanjut. Gimana? Silakan Pak, itu aja Pak.
Saya porsinya Banjuma ini kita ambil nih. Oke. Bagaimana Pak Martinus? Bagaimana bisa membedakan yang mana surat Paulus itu yang tidak diilhami Roh Kudus, yang mana yang diilhami Roh Kudus? Sedangkan kita tahu surat Paulus itu banyak, baik di Efesius, Galatia, Roma, dan lain-lain begitu loh Pak. Tebal banget itu loh. Gimana cara membedakannya, itu loh yang saya maksud itu loh. Kesulitan loh Pak Martinus itu. Yang mana? Mungkin Bapak yang kesulitan. Coba Bapak jelaskan kami biar nggak sulit. Yang mana yang diilhami, yang mana yang tidak. Ada beberapa yang tidak diilhami, seperti yang pertama tadi, dia mengaku dia orang bodoh, dia di luar daripada Roh Kudus. Banyak. Yang mana Pak? Alkitab bahasa Indonesia kok. Nggak susah memahami. Tinggal Enggak. kita aja, jangan menafsirkan asal-asalan, itu aja. Saya nggak menafsirkan. Pas saya bertanya, yang mana surat Paulus itu yang diilhami Roh Kudus, yang mana yang tidak diilhami? Sebentar ya, tadi ada contoh satu aja tadi kita buat sudah jelas itu ya. Baru mana tadi ya? Ini suara Pak Martinus kok jadi mengecil? Kok bisa? Enggak, udah bagus. Udah. Bagaimana Pak? Sebentar Pak Boy, sebentar Boy. Sabar ya. Ini surat contoh ya, contoh pertama suratnya Paulus itu yang dia mengatakan bukan dari firman Allah ya. Saya bacakan di sini. Dia berdoa dari diri sendiri. Kami wajib selalu mengucap syukur kepada Allah karena kamu, saudara-saudara, dan memang patutlah demikian karena imanmu makin bertambah dan kasihmu seorang yang akan lain makin kuat di antara kamu. Ini kan doa dia, ini kan perkataan dia. Itu dari Roh Kudus apa perkataan dia sendiri? Lah kan tadi saya bilang barusan belum 1 detik, itu kan perkataan dia. Itu kan Berarti doa bukan dia. dari Roh Kudus. Ya dari Roh Kudus yang mana? Banyak. Bisa Atau kita- gini, saya kasih contoh terakhir dari saya biar nggak muter. 1 Korintus 1, 2, 3 misalnya ya. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Saya ulang, 1 Korintus 1, 23. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang Yahudi suatu batu sandungan, dan untuk orang-orang bukan Yahudi suatu kebodohan. Artinya kalau ada Kristen di Indonesia memberitakan tentang yang disalibkan adalah suatu kebodohan. Sebentar, Pak. Gimana Bang? Abang membacakan, jangan menafsir sendiri. Abang yang Kristen, Saya nggak abang yang menafsir, meyakini atau bagaimana, Bang? Saya bahasa Baca Indonesia dulu, ini, Bang. Enggak, sekarang gini, baca dulu judul perikopnya. Itu kan perpecahan Apa itu, Bang? dalam jemaat. Apa itu perikopnya Bang? Itu kan perpecahan dalam jemaat. Ya ini kita harus tahu. menurut Anda ini diilhami Roh Kudus atau tidak, Paulus ini? Itu aja sih dari saya, singkat kok. Diilhami atau Ini tidak kan- Bang? Udah. Ini diilhami, makanya dia memberitakan Oke. ini. Ada ilham dia ada ilham Roh Kudus di sini. Tetapi Oke. kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, itu benar. Ya. Karena apa? Orang Yahudi tidak menerima Yesus. Di luar orang Yahudi apa Pak? Dan Di luar untuk orang-orang Yahudi apa? suatu kebodohan. Iya, mereka Iya, si iya. Paulus dikatakan bodoh di luar orang-orang Yahudi. Jadi Karena- pemberitaan tentang Bang, pemberitaan tentang salib di luar Yahudi adalah suatu kebodohan ya. Iya, bodoh. Dia Oke. dikatakan bodoh sama orang-orang di luar Yahudi. Salah. Sekarang kan dia yang berperan di sini. Pak, ini masalah pemberitaan tentang salib, Bang. Iya betul, Bang. Maksudnya di sini, Bang, kan. Tetapi kami memberitakan Kristus yang disalibkan untuk orang-orang Yahudi suatu batu sandungan, jelas. Karena apa batu sandungan? Orang Yahudi tidak ada yang setuju. Di Jika luar Yesus Yahudi? itu mereka dikatakan, Paulus dikatakan bodoh di luar orang Yahudi. Dia dibodoh-bodohkan. Gampang kok, Jadi Bang. Paulus orang bodoh. Jadi Paulus orang bodoh.
Itu menurut pengakuan di luar Yahudi, Bang. Karena apa? Dia memberitakan penyalipan Siapa aja, Kristus. Pak? Siapa aja di luar Yahudi mengatakan Paulus bodoh? Siapa aja, Pak? Ya, kita harus kembali ke sana. Saya nggak hafal namanya orang-orang dulu, Bang, 2023 yang lalu. Ya udahlah. Hmm. Lanjut, Bang pengamat debat. Kasihan dia. Ya, terima kasih banyak ya Pak Martinus. Kalau mau lanjut diskusi silahkan. Kalau enggak nyimak aja dulu. Ini Woi, apa yang mau ditanyakan Saya Woi? mau bertanya Bang, apakah Al-Quran itu firman